Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Sehat semua kan? Ketemu lagi bersama Ibu. Baik, di sini sebelum pembelajaran Ibu mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan pagi ini Ibu akan menjelaskan tentang tematik kelas 6, tema 5 wirausaha, subtema 2 ekspor, impor, dan reklame. Mari kita simak baik-baik ya. Yang pertama yaitu tentang ekspor dan impor. Apa sih itu ekspor dan impor? Nah, Ibu akan menjelaskannya ya. Ekspor dan impor, istilah yang barangkali sudah tak asing lagi. Ekspor dan impor sendiri merupakan kegiatan perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Yang pertama adalah impor. Impor adalah sebuah kegiatan transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Proses impor umumnya adalah kegiatan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Tujuan impor. Yang pertama, mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri. Yang kedua, memperkuat posisi neraca pembayaran. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain tujuan impor, ada juga manfaat impor. Yang pertama, memperoleh bahan baku. Yang kedua, memperoleh teknologi modern. Yang ketiga, memperoleh barang dengan jasa yang tidak bisa dihasilkan oleh negara karena faktor geografis maupun keterbatasan lainnya. Adapun produk impor Indonesia dan pengertiannya. Yang pertama, barang konsumsi, yang merupakan barang yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti contoh makanan, minuman, susu, dan beras. Yang kedua, bahan baku dan bahan penolong, yang merupakan barang yang digunakan untuk kegiatan industri, baik sebagai bahan baku atau bahan pendukung, seperti contoh kertas, bahan kimia, dan kendaraan bermotor. Dan yang terakhir adalah bahan modal, yang merupakan barang yang digunakan untuk modal usaha, seperti contoh mesin, suku cadang, komputer, dan alat berat. Selain produk-produk yang diimpor, ada juga contoh-contoh barang yang diimpor dan asal negaranya. Yang pertama, beras. Beras berasal dari negara Thailand, Pakistan, Myanmar, India, dan Vietnam. Yang kedua, tepung terigu yang berasal dari negara India, Jepang, Turki, Sri Lanka, dan Ukraina. Yang terakhir adalah gula pasir yang berasal dari negara Thailand, Selandia Baru, Malaysia, dan Korea Selatan. Di bagian awal tadi Ibu sudah menjelaskan tentang apa itu impor. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang ekspor. Ekspor adalah bagian dari perdagangan antar negara. Yang sederhananya saja, arti ekspor yakni kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Ada juga lembaga yang melakukan ekspor, itu disebut eksportir. Tujuan ekspor adalah yang pertama, memperoleh laba berupa devisa. Yang kedua, membuka pasar baru di luar negeri. Dan yang terakhir yaitu memperoleh harga jual tinggi. Manfaat ekspor.
Manfaat ekspor adalah yang pertama, membuka pasar baru di luar negeri sebagai perluasan pasar domestik. Yang kedua, menumbuhkan investasi. Dan yang ketiga, menambah devisa suatu negara. Dan yang terakhir yaitu komoditi ekspor yang menjadi andalan Indonesia, yaitu kelapa sawit, beras, batu bara, biji kopi, karet alam, kakao, dan energi geotermal. Reklame. Secara umum, reklame adalah sarana atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan suatu produk atau jasa kepada masyarakat luas yang melalui penggunaan gambar dan kata-kata yang menarik. Adapun tujuan dari reklame sendiri adalah agar suatu produk atau jasa dapat dikenal oleh masyarakat dan masyarakat memiliki keinginan untuk membeli atau memakainya. Jenis-jenis reklame yaitu poster, brosur, embalase, dan booklet, dan masih banyak lagi. Yang pertama yaitu reklame poster yang merupakan berupa selembaran kertas dengan berisi gambar atau tulisan. Untuk penyebarannya, poster itu ditempel di tempat-tempat umum yang strategis dan mudah dijangkau oleh publik atau masyarakat. Yang kedua merupakan reklame brosur, yaitu dibuat pada selembar kertas dengan informasi lebih rinci dan jelas. Reklame jenis ini disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dapat dipahami oleh target pembaca. Yang ketiga merupakan reklame embalase, yaitu salah satu bentuk reklame yang berupa kemasan yang berisi informasi tentang produk. Yang terakhir yaitu reklame booklet, adalah salah satu alat promosi yang berbentuk seperti buku kecil. Reklame ini bersifat sebagai media promosi atau anjuran kepada masyarakat sekitar. Nah, pada penjelasan tadi itu merupakan pengertian reklame. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh apa saja sih contoh-contoh reklame tersebut. Yang pertama yaitu contoh dari reklame poster. Yang kedua merupakan contoh dari reklame brosur. Bisa dilihat sendiri ya, itu contohnya. Yang ketiga merupakan contoh dari reklame embalase. Itu contohnya. Yang terakhir merupakan contoh dari reklame booklet. Bisa kita ambil kesimpulan dari awal sampai akhir, yaitu kesimpulan dari pengertian ekspor dan impor. Yang pertama, tidak ada satupun negara yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Dan yang kedua, dibutuhkan kerjasama dan interaksi guna memenuhi kebutuhan. Dan ketiga, bentuk kerjasama perdagangan tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan ekspor dan impor. Itu merupakan kesimpulan dari pengertian impor dan ekspor. Yang terakhir itu merupakan kesimpulan dari pengertian reklame. Keberadaan reklame pada dasarnya untuk mendukung fungsi komunikasi dan menyediakan informasi bagi banyak orang di sekitar lingkungan. Nah, tadi termasuk penjelasan tentang ekspor, impor, dan reklame. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga bermanfaat juga buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.